Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Rahman, calon guru penggerak Angkatan 9, dari SDN Kasturi 1 Kabupaten Majalengka. Dengan fasilitator Ibu Nopi Andriati, dan pengajar praktik Bapak Yudi Hamdan Dardiri. Video kali ini merupakan praktik kucing, sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya sebagai supervisor, rekan saya Bapak Asikin sebagai coach, dan Bapak Ang sebagai kuci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Majalengka dengan fasilitator Ibu Nopi Andriati dan pengajar praktik Bapak Yudi Hamdan Dardiri. Pada hari ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik kucing. Perkenalkan, saya sendiri Ari Rahman dari SDN Kasturi 1 sebagai supervisor, dan rekan saya Asikin Hidayat dari SDN Mani 1. Saya berperan sebagai coach. Saya Aan Bilar dari SDN Singapura. Saya berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Sebenarnya bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah saya juga sehat Pak ya. Pak, sebelum ini kita coaching, saya ingin mengingatkan Bapak bahwa ada 3 fungsi coaching yang harus Bapak laksanakan, yaitu presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan. Lalu saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Pak ya kepada Bapak. Pertama, kita akan mendiskusikan topik dan penilaian kita hari ini, baik atau Bapak pada coaching kali ini sebagai coach, dan coachnya akan saya amati ya, dan akan saya nilai sesuai topik penilaian, yaitu apakah Bapak sudah melakukan alur kita dalam praktik coachingnya atau belum, kemudian apakah coach mendengarkan dengan aktif, dan bagaimana coach memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan bagaimana coaching tersebut merespon coach ya, serta bagaimana coach memberdayakan coachingnya. Dan ini Pak, jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip dari coaching sendiri, yaitu adanya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nih, pertanyaan pertama ya Pak ya, mohon maaf ini yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah apa yang akan Bapak kembangkan pada praktik coaching kali ini? Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan, yang pertama yaitu desain ya Pak. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bapak ingin mengembangkan ketiga-tiganya ya, yaitu sense, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, biasa ya. Dari ketiga hal tersebut, apa yang akan Bapak kembangkan secara lebih spesifik Pak? Jadi kompetensi yang spesifik ya dan akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Ya, tadi ketiganya Bapak akan mengembangkan spesifik, yang tadi 2 ya. Nah, indikator dari yang kedua tadi menurut Bapak, apakah sudah tercapaiannya dari indikator tersebut, dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bapak di coaching kali ini? Jadi coaching saya itu bisa menemukan solusi ya, dari permasalahannya, atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Iya, jadi hanya itu Pak yang bisa saya tanyakan. Sebelumnya mungkin ada yang Bapak mau tanyakan? Sudah cukup Pak? Ya, kalau begitu silakan Bapak untuk melakukan praktik coaching dengan Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih hari ini? Bagaimana Bapak? Alhamdulillah saya juga ada dalam keadaan baik-baik saja nih Pak Ang. Mohon maaf Pak, ini mengganggu, ini siang-siang. Ini pasti yang sudah waktu Bapak. Ya tidak apa-apa Pak Ang. Saya juga ini sedang senggang kok. Jadi kita membahas apa ya Pak Ang pada hari ini? Begini Pak, jadi saya itu punya salah satu murid Pak di kelas. Di kelas saya itu ada yang tidak bisa fokus Pak ketika saya berikan tugas, dia itu suka bikin ulah gitu Pak di kelas itu.
Jadi sebelum tugasnya selesai, dia itu selalu mengajak teman-temannya yang lain ngobrol. Nah, hal itu membuat anak-anak yang lain juga mengganggu, sehingga kadang-kadang anak-anak yang lain itu juga malah tidak bisa mengerjakan tugas tertentu. Oh, gitu ya. Jadi ada salah satu siswa bapak ya yang tidak bisa fokus dalam mengerjakan tugas, kemudian berimbas pada siswa yang lain ya. Nah, jadi kita akan berbincang-bincang sebentar ya Pak. Di akhir percakapan ini, apa sih yang Bapak harapkan? Jadi saya ingin nanti itu ada solusi dari ini, Pak. Bisa yang tidak fokus, jadi bisa fokus kembali. Oke, jadi Bapak ingin siswanya fokus saat diberikan tugas sehingga siswa yang lain itu tidak akan terganggu, begitu ya Pak ya? Nah, sekarang coba Bapak ceritakan nih secara detail kondisi yang dialami oleh siswa Bapak. Nah, jadi begini Pak, siswa itu sebenarnya itu tergolong siswa yang lumayan pintar ya, jelasnya. Maksudnya dia itu bisa kalau tugasnya saja dia sudah bisa mengerjakan tugas. Kalau saya membuka maju ke depan, dia bisa mengerjakan tugas. Nah, namun ketika saya mengerjakan tugas mandiri, dia itu tidak bisa fokus. Temannya itu diajak cerita di luar materi yang dibahas. Contohnya dia itu sering menceritakan pengalaman yang dialami kemarin ketika dia pulang sekolah atau pagi mau berangkat sekolah dari rumah. Teman-temannya itu sering diajak ngobrol Pak. Akhirnya ketika dia menceritakan pengalamannya itu, teman-teman yang lain ikut menyambutnya ya, jadi kelas ya terganggu seperti itu masalahnya. Jadi menurut Bapak bahwa siswa tersebut itu sebenarnya mampu dalam pembelajaran namun tidak bisa berkonsentrasi karena ingin menceritakan pengalamannya ataupun rencananya, dia selalu ingin menceritakan kepada teman-temannya. Seperti itu Pak? Ya betul seperti itu. Menurut Bapak ini agar muridnya bisa fokus, apa sih yang bisa Bapak lakukan? Sepertinya saya perlu mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dan juga mungkin menciptakan budaya positif di sekolah. Seperti itu mungkin yang bisa saya lakukan. Baik Pak, itu bagus sekali. Jadi Bapak ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional dalam pembelajaran, juga menerapkan budaya positif di sekolah gitu ya Pak? Ya begitu Pak. Nah, menurut Bapak nih, kompetensi sosial yang seperti apa yang ingin Bapak terapkan dalam pembelajaran tersebut? Saya ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional, terutama kompetensi kesadaran diri Pak dan manajemen diri dalam pembelajaran yang Iya, bagus sekali itu Pak. Sangat bagus ya. Jadi Bapak ingin mengintegrasikan kompetensi sosial emosional, terutama yang berkaitan dengan kesadaran diri, kemudian manajemen diri dalam pembelajaran ya Pak. Iya, kira-kira apa sih yang bisa digunakan gitu untuk mengintegrasikan kedua kompetensi tersebut? Menurut saya yang bisa dilakukan itu untuk mengintegrasikan kompetensi sosial kesadaran diri sepertinya ini Pak, saya akan buat roda emosi loh. Jadi saya berusaha membuat roda emosi yang saya pajang di depan kelas nanti ketika anak akan mengisi roda emosi tersebut sesuai dengan apa yang dia pesankan. Bagus sekali Pak. Itu jadi Bapak akan membuat anak tersebut mampu memanajemen dirinya dengan baik. Seperti itu Pak. Ya seperti itu Pak. Kemudian ini apa yang bisa Bapak lakukan ya untuk membuat
anak tersebut mampu memanajemen dirinya sendiri, Pak? Sepertinya menurut saya pada kegiatan awal pembelajaran saya perlu melaksanakan teknik stop untuk menstabilkan perasaan mereka. Mungkin selanjutnya saya dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk menceritakan pengalamannya dan apa yang dirasakan di hari tersebut. Jadi anak itu dapat menceritakan bentuknya. Jadi setelah dia mendapatkan tanggapan dari teman-temannya atau menceritakan seluruh pengalamannya, mungkin nanti tidak akan ngobrol lagi ketika saya berikan tugas. Seperti itu saya akan memberikan ruang untuk anak-anak bercerita nanti. Baik, Pak. Jadi Bapak akan mengisi kegiatan awal pembelajaran dengan mengajak siswa untuk melakukan teknik stop ya, memberikan kesempatan kepada murid untuk bercerita tentang pengalaman dan perasaan yang dialaminya. Apakah seperti itu, Pak? Ya, Pak. Nah, tadi Bapak berbicara tentang penciptaan budaya positif ya, Pak. Nah, menurut Bapak nih, bagaimana Bapak akan menerapkannya? Menurut saya begini, Pak. Sebenarnya di kelas ini sudah ada keyakinan kelas, cuman belum sepenuhnya mengena. Mungkin saya akan merevisi keyakinan kelas yang saya dan menambah beberapa nilai yang bisa membuat anak tersebut meyakini bahwa mengajak teman-temannya bercerita di tengah tugas itu dapat mempengaruhi penyelesaian tugas tersebut. Saya juga berencana akan melakukan segitiga restitusi seperti itu. Oke sekali, Pak, itu. Jadi menurut Bapak akan merevisi keyakinan kelas ya, yang sudah ada, yang dulu sudah dibuat, kemudian akan melaksanakan segitiga restitusi gitu, Pak ya? Ya betul, Mas. Nah, jadi kalau boleh saya merangkum ya dari percakapan kita tadi ya, bahwa Pak Ahang ini akan melakukan satu, yaitu mengintegrasikan ASE tadi ya dalam pembelajaran dengan membuat roda emosi gitu Pak ya. Kemudian memberi kesempatan kepada anak untuk bercerita ya, dan tidak bercerita lagi kepada temannya. Kemudian menciptakan budaya positif, yaitu dengan merevisi keyakinan kelas yang sudah ada dan menerapkan segitiga restitusi ya. Seperti itu Pak ya? Ya Pak. Nah, di antara kedua hal tersebut ini Pak, mana yang kira-kira menurut Bapak segera Bapak laksanakan? Menurut saya, karena saya tidak memiliki banyak waktu, mungkin saya akan melaksanakan sesuatunya gitu Pak. Iya. Berarti Bapak akan melakukan hal tersebut secepatnya sekaligus gitu Pak? Ya. Nah, ini menurut Bapak siapa sih yang dapat membantu kira-kira untuk melaksanakan langkah-langkah Bapak tersebut? Karena ini berhubungan dengan murid saya di kelas Pak ya, jadi saya bisa ini membantu murid-murid saya Pak nanti untuk membuat roda emosi, juga untuk merevisi keyakinan kelas yang pertama, kemudian melakukan segitiga restitusi. Jadi ketika semua siswa menyadari nilai dan perannya di dalam kelas mereka akan berpartisipasi aktif dan berkomitmen dalam menjalankan keyakinan kelas tersebut. Menurut saya seperti itu. Ya, jadi menurut Bapak ya, bahwa yang dapat membantu Bapak itu adalah seluruh anggota kelas gitu Pak ya? Iya Pak. Nah, pada titik ini nih Pak, apa yang bisa Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Jadi untuk membuat anak yang tidak fokus belajar tadi Pak ya, itu saya bisa membuat roda emosi, kemudian memberikan ruang untuk bercerita di awal pembelajaran, sehingga anak tersebut tidak terpancing untuk ngobrol ketika diberikan tugas. Kemudian saya juga akan merevisi keyakinan kelas dan juga akan menambahkan segitiga restitusi. Oke sekali. Terus kapan nih akan mulai Bapak terapkan? Sepertinya besok Pak.
Besok saya sudah dapat memulai untuk memperkenalkan emosi dan merevisi keyakinan kelasnya dan memberikan kesempatan untuk bercerita untuk anak-anak di awal pembelajaran, kan sudah bisa langsung saya laksanakan, dan juga saya bisa melakukan 3 restitusi. Iya, bagus sekali Pak. Sepertinya sudah ada solusi ya dari Bapak sendiri, ya, cukup luar biasa. Jadi nanti kita akan berjumpa lagi setelah Bapak menerapkan KSE, kemudian menerapkan keyakinan kelas, ya merevisinya juga menerapkan segitiga restitusi. Ya Pak, terima kasih atas bantuannya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, sama-sama Pak Ang. Sama-sama, saya juga tidak terganggu dan sangat senang sekali. Assalamualaikum. Beres, Pak. Baik, Bapak. Tadi bagaimana proses coachingnya dengan Pak Ang? Alhamdulillah Pak, untuk sejauh ini walaupun ya tadi agak sedikit berjalan tapi berjalan dengan lancar ya, luar biasa Pak. Ya Pak ya. Setelah Bapak tadi menjelaskan dengan Pak Ang, ini ada beberapa hal yang bisa saya tanyakan di tahap pasca observasi ini ya Pak. Ya, Yang pertama, apa ya Pak yang sudah Bapak dapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator dan capaian yang Bapak inginkan? ya tadi selama saya melakukan coaching dengan Bapak itu saya sudah melakukannya dengan kita Pak, yaitu dengan menanyakan tujuan, ya, kemudian identifikasi, kemudian ada rencana aksi, kemudian tanggung jawab, dan selanjutnya saya menggali potensi dan profesionalitas dari coaching terkait permasalahannya Pak. Iya, memang tadi saya juga amati Bapak sudah sesuai dan sudah berhasil melakukan praktek coaching menggunakan algoritma. Sudah menentukan tujuan, menanyakan identifikasi, menentukan juga rencana, aksi, dan tanggung jawab. Dan juga tadi saya melihat coaching sendiri ternyata mampu menggali potensi dalam dirinya sehingga mampu menyelesaikan permasalahannya ya Pak ya. Dan juga saya tadi melihat bahwa Bapak sudah bisa melakukan presence ya, mengajukan pertanyaan yang bobot dan mendengarkan secara aktif ya. Sudah baik yang Bapak lakukan, mudah-mudahan Bapak sukses terus ya ke depannya. Oke, sebelum selesai ini ada satu lagi pertanyaan Pak ya, yang selanjutnya yaitu untuk ke depannya Pak ya, apalagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Jadi untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depan, yaitu saya ingin mendalami alur kita lagi ya, memperdalam, kemudian melakukan coaching lagi supaya hasilnya lebih baik dan memperdalam pertanyaan yang betul. Iya, luar biasa ya Bapak, mendalami lagi alur kita dan juga agar hasilnya lebih baik ke depannya. Kita harus terus belajar ya dan berkembang. Ya Bapak, Ibu, mungkin terima kasih sudah melakukan percakapan. Kita mulai dari awalnya kita observasi, baru tadi saya juga mengamati kegiatan observasi coachingnya, dan di akhir sekarang di pasca observasi melakukan alur kita. Semoga kita sehat selalu Bapak, dan kita akhiri kegiatan ini dengan ya. Itulah percakapan kami dimulai dari kita observasi dan pasca observasi di praktik coaching kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah praktik coaching yang telah kami lakukan, sebagai pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, semoga bisa menginspirasi. Terima kasih telah menonton video ini. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.